maka itu kita bisa bergaul dengan dia. Memang sulit karena kita tidak bisa melihat dia. Tapi dalam keadaan apapun juga kita percaya bahwa dia hadir dalam hidup kita ini. Apalagi kalau kita tahu janjinya, salah satu namanya adalah Immanuel. Betul? Yang selalu menyertai kita. Jadi dalam kondisi apa saja, keadaan apa saja, dia tetap Immanuel buat kita. Maka itu kita percaya betul bahwa tidak ada waktu yang kosong tanpa kehadiran Yesus Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, tidak ada waktu yang kosong tanpa kehadiran Yesus Tuhan kita. Bahkan, maaf ya, jangan marah. Waktu kita lagi berak pun, Yesus tetap Immanuel buat kita. Betul? Maaf. Apakah kalau kita lagi duduk di situ, Tuhan Yesus keluar? Tidak, dia tetap bersama dengan kita. Maka itu penting sekali kita mengerti akan kebenaran. Dia mau bergaul dengan kita. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Kita menemukan kebenaran ini sungguh mengagumkan kepada Bapa di surga yang sehebat itu. Kita akan lihat ini. Salah seorang silakan baca. Ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saya lihat satu persatu. Kata berteman dengan bergaul saja tadi kita sudah membedakan. Mana lebih akrab, bergaul dan berteman? Bergaul. Nah, sekarang ada kata ini, bergaul karib. Siapa bisa memberi gambaran? Apa itu bergaul karib? Ayo cepat. Siapa bisa memberi gambaran? Apa itu bergaul karib? Sebutkan aja, tidak apa-apa. Apa itu bergaul karib? Akrab. Betul. Apalagi? Akrab. Ya, bergaul karib. Ayo berpikir. Apa itu? Sungguh-sungguh. Erat, dekat. Ya. Ayo yang lain lagi. Apa itu bergaul karib? Kira-kira kalau orang bergaul karib, ada nggak rahasia yang bisa mereka sembunyikan? Tidak. Karib betul. Nah, pertanyaan berikut. Saudara semua baca Alkitab saudara. Siapa yang mengajak bergaul karib dengan siapa di ayat ini? Coba baca lagi. Ya. Nah, siapa yang memulai dulu? Kita atau Tuhan? Tuhan dulu. Ini yang mengagumkan. Mungkin enggak Presiden SBY telepon saudara terus ngajak makan siang tiap hari begitu? Kira-kira enggak usah Pak SBY, bupati kita yang baru saja sudah. Enggak ada waktu, enggak mungkin itu. Tapi pencipta alam semesta mengajak kita bergaul karib. Ini luar biasa. Kira-kira mau tidak kalau Tuhan yang ngajak kita bergaul karib? Harus mau. Berapa kali saya sering katakan kepada saudara-saudara yang di dalam tempat ini jauh lebih punya banyak waktu daripada kami yang di luar. Ya, karena saudara tidak sesibuk kami yang di luar. Maka itu selama saudara di dalam tempat ini sambil menunggu saudara bebas, gunakan waktu untuk bergaul dengan Tuhan kita. Yang akrab, semua kita, dalam kondisi apapun juga. Begini cara yang paling gampang untuk kita bisa bergaul karib dengan Dia. Hadirkan Tuhan di dalam setiap keadaan kehidupan kita. Anggap Dia ada di samping kita. Walaupun kita tidak melihat, walaupun kita tidak merasa, tapi anggap Dia ada di samping kita. Sambil kita kerja apa, kita jalan, kita duduk, kita mandi, kita makan, kita apa saja. Ajak Dia bicara. Dan katakan terima kasih Tuhan kau baik. Terima kasih saya bisa makan ini. Terima kasih saya masih sehat. Terima kasih. Kalau lagi sakit pun Tuhan, walaupun saya sakit saya tahu Tuhan ada dengan saya. Terus begitu. Mengalami masalah apa saja, tertekan seperti apapun juga. Percayalah bahwa Dia tetap Immanuel untuk kita semuanya.
Nah, itu cara kita bergaul dengan dia. Gampang sekali. Tidak sulit. Nah, apa yang terjadi kalau kita bisa menerima undangan Tuhan? Dia mengajak kita bergaul karib. Baca kalimat yang berikut. Masih ayat 14. Apanya diberikan kepada kita? Tolong. Iya, apa yang diberikan kepada kita? Perjanjiannya. Tidak semua kita pernah urusan dengan notaris. Tapi sebagian besar kita pasti tahu. Saudara, kalau kita ke notaris, itu pasti ada dua orang yang membuat apa? Perjanjian. Maka diikat di depan notaris. Nah, biasanya ada hal-hal penting yang terjadi di situ. Sehingga Tuhan memberikan perjanjiannya kepada orang yang takut akan dia dan mau bergaul karib dengan dia. Karena kalau tidak ada hal penting, nggak mungkin orang itu ke notaris karena bayar mahal. Ada yang penting-penting di situ. Nah, jadi kalau Tuhan berjanji kepada kita yang bergaul dengan dia secara karib, maka perjanjiannya diberikan kepada kita. Saudara, percayalah, kita akan terima hal-hal yang hebat sekali yang Tuhan janjikan itu kepada kita. Nah, mari kita lihat salah satu isi perjanjiannya. Efesus 1 ayat yang ketiga. Salah seorang silakan membacanya. Ya, apa saja perjanjiannya itu? Hebat sekali. Ya. Segala berkat rohani di dalam surga telah mengaruniakan, bukan akan. Terpujilah Bapa kita di surga di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengaruniakan kepada kita. Berapa berkat tadi? Segala berkat. Itu banyak atau sedikit? Oh, banyak sekali. Nah, itu salah satu perjanjian. Dia berikan kepada kita segala berkat rohani yang di dalam surga. Jadi saudara, kalau kita di dalam Kristus, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka segala berkat rohani dari surga itu jadi milik kita semua. Nah, banyak anak Tuhan atau orang Kristen tidak mengerti akan hal ini. Sangat banyak. Tapi mari hari ini kita betul-betul percaya apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Supaya hidup saudara, lagi sekali walaupun saudara masih tinggal di tempat ini, menunggu waktu saudara dibebaskan, mungkin juga masih ada yang belum divonis. Percayalah, segala berkat rohani itu tetap jadi milik kita. Kalau kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Karena kuncinya cuma satu, siapa yang di dalam Kristus. Terpujilah Bapa kita di surga, karena di dalam Kristus kita telah menerima segala berkat yang di surga. Tahun 81 atau 82 ada kisah yang luar biasa. Dan itu kisah nyata. Satu suami istri dari Korea terbang ke Los Angeles. Nah, anaknya merantau ke Los Angeles. Di mana Los Angeles itu? Di Amerika. Oke. Anaknya merantau kira-kira sudah hampir 20 tahun. Nah, selama hampir 20 tahun merantau itu, orang tuanya nggak pernah ketemu anaknya, karena anaknya pun nggak pernah balik ke Korea lagi. Nah, setelah hampir 20 tahun, anaknya sukses diberkati Tuhan luar biasa. Orang tuanya orang sederhana, bukan tinggal di kota besar. Lalu, anaknya sponsor orang tuanya untuk ngurus visa, maka orang tuanya bisa berangkat ke Amerika. Senang sekali. Baik ayah ibu ini yang sudah hampir 20 tahun nggak ketemu anaknya, baik anaknya pun senang bisa ketemu orang tuanya. Anaknya sudah menanti-nanti hari itu tiba. Nah, terbang dari Korea ke Los Angeles itu kira-kira 12 jam. Ya, cukup jauh. Itu tidak berhenti. Kalau kita lihat peta, itu pesawat harus melewati Laut Atlantik. Pasifik masuk. Lautan Pasifik. 12 jam non-stop. Nah, ketika jam makan, kan di pesawat tinggal kasih makan, bukan? Ini orang tua dua menolak. Nggak mau, kata. Dikasih minum juga tidak mau. Nah, pramugarinya heran. Biasanya terbang segitu itu minumnya sering.
maka itu kita bisa bergaul dengan dia.